Okay, thank you for Nico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. How are you today? Hopefully, you have the beautiful day tomorrow and sun. And don't forget, please make sure you stay at home and be safe. First of all, I will like to say thank you so much for you all have already come to this virtual meeting, and hopefully you can get some benefit from this meeting. Today's meeting, I will talk about the role of youth. So let's start it. Share screen tuh. Itu yang share screen Adi atau ini, Cok? Aku. Dijadiin aku host dulu. Oke. Oke, Cok. White. Oh, maybe the time is running out. Okay. The material today is the role of youth. Next, Nico. Next, Cok. Wait. The internet is. Why, Nico? The time is running out. Okay. Because the connection is problem. The first of material, history of youth. The history of the Indonesian nation cannot be separated from the history of youth. Every major change in the journey of this nation is always initiated by young people. First, Budi Utomo in 1908, an organization founded by the youth of the school, thought of pleading for inland stand or stop, initiated a fundraising movement to assist the education of Bumiputra. Next, second, the Youth Congress, or better known as the Youth Pledge, which took place on October 28, 1928, became a momentum from Indonesian youth to bring the nation and state to the gates of independence. At the same time, Indonesian youth pledged to unite, merging themselves into one homeland, nation, and language. From this incident, we are taught about how to manage difference into unity. Third, the independence of the Republic of Indonesia on August 17, 1945, Indonesian independence cannot be separated from the role of youth. At that time, and also in the past, the youth at that time carried a brief of struggle connected with the struggles of the previous youth. Indonesia's independence at that time was the result of a long process to become Indonesia. Fourth,
Youth during the Old Order and Reformation, the role of youth at that time was very significant. Apart from the debates that followed, the fact was the student who were member of Indonesia Student Action Association were able to press the government, which was considered too close to a certain ideology. Okay, next. The popular quotes from Soekarno. It is, give me 1,000 parents, I will undoubtedly pull all the fun from the roots. And give me 10 young men, I will undoubtedly shake the world. Okay, next. Youth and nation direction. Youth must be the determinant and guardian of the direction of the nation. It is on the shoulder of youth that the ideals of independence are carried. That way, what the nation founding fathers and founding mothers had left could be done in the present context. There must be an effort to strengthen the direction of the nation that you aspire to, in an effort to accelerate this thing. We carry out three priority programs. Okay, next, Nito. The first program is Pancasila must become the identity and character of Indonesia youth. Pancasila, which had been formulated by Indonesian figures at that time, must be able to be realized in today's youth activity. If this happens, the ideals of independence can be realized. However, the Pancasila referred to her is not Pancasila, which is merely jargon. However, Pancasila is full of principle, ethic, and noble moral message. Next, the second program is the need for effort to build the economic independence of the youth. The old were the warrior of their time, but the young were the master of the future. Therefore, it will be very worrying if Indonesian youth are not able to be economically independent. It is difficult to imagine if the ideals of independence could be carried out in the hands of youth who are not independent and stand on their own feet. Next, the third or the last program is improvement of spirit youth human resource by providing education to all the nation children up to university. Excellent human resource, especially for youth, are obligatory to carry out ideals of independence. Do not let Indonesia youth lack the capacity and competence that are qualified. It is important to guarantee education for every young Indonesia in order to compete globally. Thus, it is certain that the direction of the nation and the ideals of independence are in the right hands. Okay, next. The conclusion, in my opinion, drawing result for the role of youth in the present. As agent of change, Indonesian youth have a role to play at the center of the nation progress. This can be done through the provision of change in the community environment for the better, such as through effort to motivate each other and encourage progress in society. Okay, thank you. I think that's all from me. Thank you. If you have any question, don't be shy to ask me. Okay, thank you, Adi, for your presentation. Now I would like to give chance for the audience to ask if there's something or anything want to ask. Please raise your hand and mention your name, or you can ask on chat. On chat. Is there any question? No. Okay, it's okay. If no one wants to ask, then I will ask the question for the presenter, or we can argue about the presented material.
because unfortunately, if it has to be closed, now the time is still long. Oke, karena tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa berbincang-bincang sebentar karena baru sebentar. Mungkin saya ingin bertanya sedikit ke presenter tadi seputar pemuda. Menurut Anda, bagaimana pendapat Anda tentang pemuda Indonesia saat ini? Mungkin apakah sudah ada jiwa-jiwa Pancasila yang sudah tertanam pada mereka atau bagaimana pendapat Anda? Oke, terima kasih. Before I'm sorry to speak in bahasa. Oke, Nico, terima kasih sudah bertanya. Jadi menurut saya mengenai pemuda saat ini, pemahaman terhadap Pancasila itu sendiri terlihat semakin pudar ya, meskipun diajarkan di sekolah juga bisa kita lihat dari sebagian remaja mungkin masih banyak yang belum memahami tentang ideologi Pancasila sendiri. Mungkin bisa disebabkan oleh globalisasi mungkin, atau arus atau percampuran budaya Barat terhadap budaya Indonesia, mungkin itu yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila saat ini luntur atau berkurang. Oke, mungkin itu Jadi Nico. maksudnya banyak pemuda-pemuda saat ini yang lebih mengikuti budaya-budaya luar, begitu? Iya, seperti itu. Karena mungkin dari para pemudanya sendiri malu untuk menerapkan budaya Indonesia karena bisa jadi dipengaruhi oleh pergaulan. Maka dari itu mungkin nilai Pancasila itu sendiri saat ini semakin berkurang pada jiwa pemuda. Oke, terima kasih Adi. Oke. Untuk partisipan. For Adi, first, I want to ask something for presenter. May I ask something question? Oke. Yes, of course. Yes. Okay. I will ask something question to. I will use bahasa to ask something. Apakah Anda punya cara sendiri agar jiwa Pancasila pemuda tidak luntur? Oke, I'm sorry to speak in bahasa before. Terima kasih buat Repki sudah bertanya. Mungkin caranya adalah kita sebagai para pemuda bisa menjadi pionir ataupun penggerak bagi teman-teman yang lain yang mungkin masih sebagian belum memahami mengenai ideologi Pancasila sendiri. Karena mungkin sudah diajarkan di sekolah juga tentang pemahaman terhadap Pancasila. Caranya yaitu dengan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada teman-teman yang lain, kemudian juga kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari di kehidupan sehari-hari agar nantinya teman-teman yang lain bisa mengikuti terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin begitu, Repki. Okay. Thank you Adi for the answer. Okay, Adi, thank you for the answer. Oke. For the participant, maybe if you can to argument about the material. It's okay to use to speak in bahasa, is okay. Yang penting kita nyaman ya bincang-bincang. Yeah. It's okay, no problem. Supaya if you want to use
Sunda language? Yes, you can. Cok, Yes. nggak jadi. Jadi for Adi, mungkin saya juga punya pendapat mengenai pemuda. Pemuda itu sendiri kan merupakan faktor penting dalam untuk mencapai cita-cita bangsa, ya kan? Ya. Uh, Namun menurut saya sebagian besar pemuda saat ini, mungkin termasuk saya juga, kebanyakan untuk melakukan sesuatu itu sendiri, kebanyakan pemuda saat ini mungkin berpikirnya gimana nanti aja. Yang penting sekarang senang-senang dulu. Mungkin kebanyakan pemuda sekarang kayak gitu, ya kan? Cuman berpikir untuk kesenangan sesaat saja. Mereka tidak berpikir buat nanti gimana, ya kan? Kebanyakan sekarang berpikirnya gimana nanti aja. Padahal seharusnya yang diterapkan itu dalam pemikiran para pemuda, tapi nanti gimana? Kalau sekarang kita cuman gini-gini aja, ya nantinya gimana, kita nggak bisa apa-apa begitu. Iya. Menurut Anda bagaimana? Apakah Anda setuju tentang my opinion, or Yes. you have opinion different mungkin? Ya, saya setuju, Cok. Mungkin dari pemudanya sendiri, apa ya? Ya masih enggan buat apa namanya? Apa ya? Ya masih enggan untuk bisa menjadi apa? Penggerak bagi teman-teman yang lain. Karena mungkin pergaulan saat ini juga kan kebanyakan, ya betul tadi, untuk bersenang-senang. Jadi tidak berpikir untuk apa namanya ya? Tidak berpikir untuk keadaan Indonesia saat ini gitu. Padahal kondisi Indonesia saat ini kan bisa kita lihatlah masih banyak kekurangannya, utang semakin tinggi, terus bencana alam di mana-mana. Mungkin dari pemudanya sendiri itu masih kesadaran terhadap bangsa ini masih kurang, mungkin seperti itu, Cok. Okay, thank you. And For Nico, yes, may I give you some question? of course. I will use bahasa, okay? Cok, misalkan apa ya? Kan nilai Pancasila itu udah luntur kan di anak muda gitu. Ya. Nah, saya ingin bertanya, tindakan apa sih yang sering pemuda lakukan yang melenceng dari Pancasila gitu, yang sering Anda lihat gitu setiap hari gitu? Apa ya? Adi, mungkin Adi, bagaimana Adi? Oh, boleh. Mungkin dari yang bisa kita lihat, mungkin apa ya, seperti menjaga attitude itu juga kan merupakan bagian dari Pancasila. Itu ada dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian banyak sih contohnya dari sila 1 sampai 5. Sila 1 kan seperti kita beribadah atau mentaati syariat yang ada di dalam agama. Kemudian tadi yang kedua, udah kan. Yang ketiga, menghormati atau menghargai perbedaan yang ada. Itu persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, biasanya terjadi di dalam organisasi ataupun dalam menentukan suatu keputusan, yaitu dengan cara bermusyawarah agar mencapai suatu mufakat. Nah, kemudian yang kelima itu kan keadilan sosial. Contohnya yaitu seperti keadilan sosial, ya tidak membeda-bedakan antara etnis ataupun keberagaman yang ada gitu. Jadi kita harus bisa saling menghargai dan mengayomi satu sama lain. Mungkin seperti itu contohnya yang bisa kita lakukan. Iya, terima kasih. Okay, thanks Adi for your answer. How about the participant? Apakah ada yang ingin Anda
ungkapkan, baik itu pendapat Anda atau apapun itu about the material. The role of art. Okay. I think no the argument or question. Before the close, sebelumnya saya punya pertanyaan terakhir. One question again. Yes, of Question. course. Last question. Menurut kalian, faktor utama apa yang dapat merubah sikap dari pemuda yang tadi saya sebutkan, yang mungkin pemikirannya masih masih cuman kesenangan sesaat, lalu cuman berpikiran gimana nanti aja. Kira-kira faktor utama apa yang dapat merubah kepribadian para pemuda ini? Saya izin menjawab duluan ya. Yeah. Menurut saya itu faktor lingkungan ya. Jadi kan biasanya umur kita itu lebih suka main kan. Otomatis circle kita juga kebanyakan main tuh. Jadi kita terbawa-bawa gitu kan. Jadi faktor utamanya salah satunya adalah pergaulan. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, mungkin Adi. ada yang ingin tambahkan? Apa ya? Nothing. Mungkin kesadaran, mungkin faktor yang bisa mengubah itu adalah kesadaran di dalam diri Sendiri. pemudanya sendiri. Yaitu I seperti think so. meskipun mungkin kita sudah memahami nilai-nilai Pancasila yang ada, tetapi jika tidak mengaplikasikannya itu merupakan suatu yang percuma mungkin ya, karena hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, bukan untuk lingkungan yang lain. Maka dari itu mungkin salah satunya dengan mengaplikasikan pemahaman yang sudah kita miliki terhadap Pancasila itu sendiri dengan terhadap lingkungan sekitar kita, agar nantinya bisa mendapatkan dampak dari perbuatan yang kita lakukan, kayak begitu, Nico. Oke, thanks. Oke, mungkin cukup sekian sesi-sesi perbincangan kali ini. Oke, thank you everyone. Thank you for the presenter, and thank you for the host, and thank you for everyone pokoknya. Me as a moderator will return for the host. Thank you. Okay, thank you for moderator and presenter. Before I close this meeting, do you have something? Do you want to say something for audience? Last. What? Nothing. Do you want to say something for audience? Oh no. Okay. All right. Thank you for presenter and moderator. Thank you for participant who give your chance to see our presentation. I hope you see benefits from this meeting. Stay at home and don't stay at home. I'm sorry if I had mistake on my word and our mistake too. Me as host will close this meeting. See you on our next meeting. So bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Wabarakatuh. Okay. For instructor, I will give the opportunity to mempereksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf joinnya sangat terlambat, hilap. Mohon maaf juga Bu, saya lupa. Gak apa-apa, Bu. Oke, iya sebentar. Ini penampilan yang keberapa ya?
Keempat. 4. 4. Masih ada 2 lagi. Ibu minta tolong yang 2 lagi jangan like tahu bulat digoreng dadakan ya. Tuh. Ya, Bu. Yang 2B siapa ya? Refki, Adimul Ya. apa nih kok? Refki, Bu. Adimul. Adimul Oke. kedua. Adimul 2A. Oke, Ibu minta tolong dilengkapin itunya ya, dilengkapin apa namanya yang di spreadsheet ya, di link yang Ibu kirim. Oh ya. Jadi maksudnya udah berapa kali menjadi presenter, berapa kali menjadi moderator, karena harus segera didata. Kita kan bentar lagi juga selesai ini, makanya kalian 2 lagi, ayo harap segera. Mudah-mudahan besok Minggu bisa 2 langsung dapat selesai. Insyaallah. Jadi bisa langsung diseminasi. Tapi kabarin ibunya jangan mendadak ya, Iya, Bu. karena bisinya gitu loh, bisi lagi nggak bisa, bisi lagi. Untuk yang hari ini sih so far sudah bagus. Tadi kalian sudah bisa menghidupkan suasana dengan nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa kayak gitu. Host, moderator dan presenter ngobrol aja, saling aja. Apa-apa. Tadi mulai jam berapa ya? Jam Jam 19.40. 7:30 lebih ya? Ya, jam 7:30. Oh, enggak, ini kok tumben, makanya pantesan udah jam 8.23 belum udahan, berarti kan tadi kalian mulainya juga agak telat gitu loh. Iya. Kan 40 menit gratisan. Iya, Bu. Iya, nggak apa, sudah cukup baik. Kalau untuk urusan bahasa, sama Refki tenang, Ibu juga nggak bisa kok bahasa Inggris. Mistake little mah tekuna naon lah, namanya kita belajar. Big mistake. Namanya juga kita belajar, nggak apa-apa. Siapkan, tapi tetap minimal bilingual, karena kalian tugas dari Miss Lucky ya. Iya. Ya, Titipan dari biasanya Miss suka Lucky. baca teks, Bu. Nggak apa-apa. Toh kan kita sebagai Ya, peserta, tapi tadi nggak lihat teksnya hilang, kalian Bu, bawa jadi pegang pusing teks. gitu. Curhat. Favorit. Iya, Bu. Minta kuna naon, favorit gitu, kuna naon. Setidaknya kan sudah usaha, minimal sudah usaha. Nggak apa-apa. Toh apa ya ibaratnya, yang dinilai itu kan usahanya, tidak selalu hasil. Udah hasil mah pasrah we. Kita udah ikhtiar nyiapin teks nalengit, ya udah sebisanya aja. Nggak apa-apa, tapi sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Minimal kalau di VCT ini kan memang bagaimana kalian mengelola room, bagaimana kalian mengelola Vicon, itu fokusnya ke situ. Hanya karena kalian khusus tambahan dari Miss Lucky, jadi disisipkan English-nya. Walau memang kalau untuk nanti batch selanjutnya wajib 100% English. Nggak apa-apa, sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Disegerakan 2 penugasannya dan jangan dadakan, lalu dipersiapkan diseminasi. Untuk diseminasi udah paham? Udah bisa kan ya? Pokoknya materinya adalah tentang yang dipelajari di VCT. Jadi bukan materi yang di luar VCT ya. Misalnya, aku mau ngajarin ini nih, mau ngajarin bikin flyer, boleh. Mau ngajarin bikin presensi di Google Form, silahkan. Mau ngajarin bikin room di Zoom, di Webex, di Google Meet, boleh. Bebas mau yang mana aja. Silahkan. Tapi tetap kembali lagi, minimal bahasa pengantarnya bilingual. Minimal. Mau trilingual, mangga. Sakedik mah. Itu aja. Oke, itu aja ya dari Ibu. Mohon maaf kalau Ibu ada salah-salah. Terima kasih. Kita ketemu lagi di 2 sesi berikutnya. Semoga jangan dadakan juga ya Refki ya, kabarinnya ya. Iya, Bu. Oke, itu aja dari Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ini udahan, Ibu izin live ya. Ya, Ya, Bu. Bu.